Makam ini adalah milik seorang wanita yang mulia, ibu dari seorang rasul tercinta. Jejak tapak kaki ini dianggap suci oleh penganut Nasrani. Pada tahun 2006 dan 2010, jejak Rasul mencari jejak peninggalan Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem. Yerusalem atau Al-Quds, kota suci bagi umat Islam. Di tempat inilah dipercaya sebagai tempat lahirnya ibu dari Isa alaihissalam, Maryam binti Imran. Madrasah Salahiyah, dan yang pada hari ini dikenal sebagai Gereja Saint Ain, dibangun di atas bekas rumah keluarga Imran. Inilah beberapa peninggalan batu dari gua kediaman keluarga Imran. Sementara lokasi yang diduga sebagai tempat kelahiran Maryam berada di lantai bawah gereja. Ketika zaman Bizantium, gereja ini dibangun dan saat Salahuddin Al-Ayyubi tiba, fungsi bangunan itu menjadi sekolah. Sebuah surat dinamakan sebagaimana nama keluarga terpilih dan terpuji di Yerusalem ini, yaitu surat Ali Imran. Pada tahun 2009, tim jejak Rasul mengunjungi Efesos, Turki. Pada jarak 9 km dari bandara Efesos, terdapat sebuah rumah batu yang terletak di puncak sebuah bukit, yang diduga pernah menjadi tempat tinggal Maryam binti Imran. Menurut penduduk setempat, Maryam datang ke Efesos bersama Yahya yang merupakan pembantu Nabi Isa alaihissalam. Maryam tinggal di puncak bukit ini, sedangkan Yahya berdakwah di kota Efesos. Menurut penduduk setempat, rumah ini dibangun saat seorang biarawan dari Jerman bermimpi Maryam akan datang ke daerah ini. Berdasarkan gambaran mimpi itu, seorang pendeta dari Prancis telah menemukan jejak lokasi ini pada tahun 1881. Penduduk di sana telah lama mengunjungi tempat ini dan memuliakannya sebagai tempat terakhir Maryam menghabiskan sisa hidupnya. Menurut riwayat yang ada, Maryam wafat 5 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, Maryam berusia 53 tahun dan jasadnya disemayamkan di Yerusalem. Pada tahun 2006, jejak Rasul melanjutkan pengembaraan ke Nazaret yang terletak 100 km dari Yerusalem. Ada pendapat yang mengatakan bahwa di tempat inilah Maryam menerima kunjungan dari Rohul Kudus atau Malaikat Jibril. Jibril diutus kepada Maryam untuk menyampaikan amanah bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki yang suci. Peristiwa itu juga diduga terjadi di gereja Santos Gabriel Nazaret. Maryam bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana dia akan mendapat anak laki-laki, padahal tidak ada seorang pun yang pernah menyentuhnya. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Penduduk setempat menduga bahwa Jibril alaihissalam menjelma di hadapan Maryam saat Maryam sedang mengambil air di tempat ini. Peristiwa Jibril alaihissalam bertemu Maryam terdapat di dalam Al-Quran, tetapi kitab suci itu tidak menyebutkan secara khusus di mana peristiwa itu terjadi. Setelah Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam, beliau mengasingkan diri dari masyarakat
ke tempat yang jauh. Pada tahun 2010, jejak Rasul pergi ke Homs yang berada di sekitar 100 km dari Damsyik, ibu kota Suriah. Di gereja ortodok Ummu Zinar inilah terletak lokasi persembunyian Maryam ketika mengasingkan diri dari masyarakat. Menurut penduduk setempat, lokasi itu telah ditutup dari kunjungan umum. Setelah melahirkan Isa alaihissalam, Maryam melarikan diri ke Mesir. Jejak Rasul melanjutkan ke Matariah yang terletak di pinggir kota Kahirah. Perjalanan ini membawa ke penemuan sejarah Maryam atau pohon Maryam. Menurut penduduk setempat, hampir 2000 tahun yang lalu, Maryam pernah berlindung di kawasan ini bersama bayi laki-lakinya. Mereka terpaksa melarikan diri setelah Raja Herodus memerintahkan semua bayi laki-laki di Baitul Laham untuk dibunuh. Herodus adalah raja Yahudi yang memerintah Palestina saat itu. Maryam memutuskan untuk menyelamatkan diri bersama Nabi Isa alaihissalam setelah melahirkannya di Baitul Laham. Mereka berdua menetap di kawasan Matariah sebelum menuju ke selatan Kahirah. Halaman yang rindang ini menjadi tempat bernaung bagi keduanya saat itu. Mengingat kembali kisah Maryam ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam. Orang beramai-ramai mencerca dan menuduh bahwa Maryam telah melakukan perbuatan zina. Namun Maryam senantiasa bersikap tenang karena Allah telah menjamin bahwa anak di dalam kandungan akan menjadi seorang rasul. Maryam tabah menghadapi tuduhan itu dan membawa dirinya dan putranya ke daerah lain. Batu ini diduga berusia sama dengan waktu saat Maryam ke Matariah. Dengan menggunakan wadah air tersebut, Nabi Isa alaihissalam juga dimandikan oleh Maryam ketika baginda masih bayi. Namun Maryam senantiasa bersikap tenang karena Allah telah menjamin bahwa anak di dalam kandungan akan menjadi seorang rasul. Maryam tabah menghadapi tuduhan itu dan membawa dirinya dan putranya ke daerah lain. Batu ini diduga berusia sama dengan waktu saat Maryam ke Matariah. Dengan menggunakan wadah air tersebut, Nabi Isa alaihissalam juga dimandikan oleh Maryam ketika baginda masih bayi. Seperti pada surat Maryam ayat 23, ketika dia hendak melahirkan, dia bersandar ke pangkal pohon kurma. Ia berkata, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan jadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang. Memikirkan nasibnya dan anak yang akan dilahirkannya, Maryam pun putus asa sehingga dia ditenangkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Menurut penduduk setempat, Maryam membawa Nabi Isa alaihissalam ke Saidi yang berada di selatan Kahirah. Di kawasan inilah mereka berdua berteduh saat dalam perjalanan dan kemudian menetap di sini selama 2 tahun. Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci tempat persembunyian Maryam dan di mana pula Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Peninggalan yang ditemukan jejak Rasul hanyalah berdasarkan informasi dari penduduk setempat serta beberapa pendapat yang masyhur di kalangan ahli sejarah.
Perjalanan jejak Rasul dilanjutkan ke Baitul Laham yang terletak 10 km dari Yerusalem. Kami mengunjungi Church of Nativity yang berarti gereja kelahiran. Tempat ini dibangun oleh Raja Konstantinopel pada tahun 330 Masehi. Menurut kepercayaan umat Nasrani, tempat itu merupakan tempat kelahiran Isa alaihissalam dan rumah ibadah mereka yang tertua di dunia. Gereja ini diresmikan secara bersamaan oleh pendeta Katolik dari Roma dan Ortodoks Yunani. Tempat ini sering menjadi lokasi penting untuk diziarahi umat Nasrani sedunia. Terdapat sebuah gua di bawah tempat itu yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Setelah Maryam berhasil melahirkan Isa alaihissalam, beliau merasa kecewa mengingat nasibnya, sehingga ditenangkan kembali oleh Jibril alaihissalam. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Penganut agama Nasrani menduga bahwa lubang dengan bintang berisi 14 ini adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya. Disinilah baginda Isa alaihissalam dilahirkan oleh Maryam tanpa bantuan orang lain. Dan di sudut ini pula Maryam alaihissalam meletakkan Isa di dalam ayunannya. Tempat kelahiran ini ditemukan oleh pendeta Saint Justin Martyr pada abad kedua Masehi. Sejak saat itulah Church of Nativity ini dihormati dan dianggap suci oleh umat Nasrani. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab atau Khalifah kedua di masa pemerintah Khulafaur Rasyidin membuka Palestina pada tahun 637 Masehi. Beliau telah berhijrah ke Baitul Laham dan berjanji pada umat Nasrani untuk memelihara gereja itu sebagai rumah ibadah suci mereka. Kami melanjutkan perjalanan ke Marish Well atau Sumur Maryam di Nazaret. Bagi penganut Nasrani, sumur Maryam ini selalu dikunjungi mereka untuk mengambil airnya. Maka sumur ini disebut sebagai sumber air bagi seluruh penduduk Nazaret pada kala itu. Pada 8 km dari barat Yerusalem, jejak Rasul mengunjungi Marish Spring atau mata air Maryam. Peninggalan sejarah Maryam ini terletak di Masjid Ain Maryam di kaki bukit Ain Karim. Tempat itu disebut sebagai mata air Maryam sebagaimana pada peristiwa beliau menemui ibu saudaranya, yaitu istri Nabi Zakaria di sini selama 3 bulan. Sejak saat itu disebutkan bahwa mata air di sana menjadi terus mengalir tanpa henti dan menjadi sumber air minum penduduk setempat serta tempat berwudu bagi pengunjung masjid. Saat ini masjid kecil ini tidak digunakan lagi dan tidak ada lagi azan yang dikumandangkan sejak invasi Israel pada tahun 1967 karena tidak ada seorang muslim pun yang tinggal di sekitarnya.
Pada tahun 2006, jejak Rasul mengunjungi Baitul Laham yang berada di 10 km selatan Yerusalem. Sejarah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, Maryam, menjadi terus diingat dan dikenang oleh masyarakat dan Nasrani di Palestina. Bahkan tim jejak Rasul mengunjungi Tomb of Mary atau makam Maryam sebagai bahan sejarah yang harus diambil pelajarannya. Makam ini diduga sebagai makam Maryam yang terletak di lembah Kidron di kaki Bukit Zaitun. Pada 8 km dari barat Yerusalem, jejak Rasul mengunjungi Marish Spring atau mata air Maryam. Peninggalan sejarah Maryam ini terletak di Masjid Ain Maryam di kaki bukit Ain Karim. Tempat itu disebut sebagai mata air Maryam sebagaimana pada peristiwa beliau menemui ibu saudaranya, yaitu istri Nabi Zakaria di sini selama 3 bulan. Sejak saat itu disebutkan bahwa mata air di sana menjadi terus mengalir tanpa henti dan menjadi sumber air minum penduduk setempat serta tempat berwudu bagi pengunjung masjid. Saat ini masjid kecil ini tidak digunakan lagi dan tidak ada lagi azan yang dikumandangkan sejak invasi Israel pada tahun 1967 karena tidak ada seorang muslim pun yang tinggal di sekitarnya. Pada tahun 2006, jejak Rasul mengunjungi Baitul Laham yang berada di 10 km selatan Yerusalem. Sejarah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, Maryam, menjadi terus diingat dan dikenang oleh masyarakat dan Nasrani di Palestina. Bahkan tim jejak Rasul mengunjungi Tomb of Mary atau makam Maryam sebagai bahan sejarah yang harus diambil pelajarannya. Makam ini diduga sebagai makam Maryam yang terletak di lembah Kidron di kaki Bukit Zaitun. Bagi umat Islam, Maryam adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibu dari Rasulnya, Isa alaihissalam, dan tidak lebih dari itu. Di Monastery of Detention atau biara godaan, jejak Rasul mengunjungi batu yang disebut sebagai tempat Isa alaihissalam beribadah. Di atas batu ini, Isa alaihissalam dipercaya duduk selama 40 hari 40 malam untuk mengasingkan dirinya. Pada mulanya, gereja ini dibangun oleh Bizantium pada abad ke-6 Masehi. Saat daerah ini dijajah oleh tentara salib pada tahun 1099, mereka membangun 2 buah gereja, satu di tengah jalur pendakian dan satu lagi di puncak bukit. Bukit ini dinamakan Koarantana, yang berarti 40, mengacu kepada 40 hari Nabi Isa beribadah di tempat ini. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun.
Pada hakikatnya, Al-Quran dan hadis mengungkapkan betapa menyelewengnya kaum Yahudi dan Nasrani dari jalan yang benar. Di tempat inilah penganut Nasrani mempercayai Nabi Isa alaihissalam dibawa oleh tentara Roma untuk disalib akibat dikhianati oleh pengikutnya Juda. Pada tahun 2006, jejak Rasul pergi ke Dome of Ascension atau kubah kenaikan terletak di atas Bukit Zaitun. Penganut Nasrani percaya ini adalah bekas jejak kaki Isa alaihissalam. Gereja ini pernah dijadikan masjid oleh Salahuddin Al-Ayyubi saat beliau membuka Palestina pada abad ke-12 Masehi. Gereja kecil ini menjadi tempat penting bagi umat Nasrani yang selalu dikunjungi setiap tahun. Begitupun bagi umat Islam, kunjungan ke lokasi bersejarah tidak lebih dari mengambil pelajaran untuk memperkuat iman dan takwa. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Sejarah perjalanan hidup Nabi Isa alaihissalam sejak dilahirkan hingga diangkat ke sisi Allah seperti yang terkandung dalam Al-Quran tidak boleh disangkal kebenarannya. Namun, tempat sejarah itu terjadi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jejak Rasul hanya sekedar mencari jejak sejarah baginda. Selebihnya hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه